Robbis rohli soderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada tuan rumah Bapak Jono, Mbak Ayu dan keluarganya. Ini Mbak Ayu yang mau berangkat umroh sih. Nah, kita doakan bersama-sama semoga Mbak Ayu ini nanti dimudahkan selama ibadah umrohnya dan diterima menjadi umroh yang mabrur. Allahumma amin. Dan semoga dimudahkan segala urusannya sehingga mulai berangkat pulang lagi ke sini semua dalam keadaan selamat walafiat. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tingkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan berjuta-juta nikmat sampai tak terhingga. Ngoten nggih. Nikmat terbesar, anugerah terindah yaitu nikmat iman dan Islam. Termasuk kita bisa menghadiri acara syukuran termasuk nikmat yang besar. Dengan kita menghadiri acara ini semoga kita semua juga dimudahkan untuk bisa nyusul umroh ke Mekah. Allahumma amin. Sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Godhong suruh godhong cambah. Ngoten nggih. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi diparingi rezeki ingkang berkah. Allahumma amin. Saged dugi Mekah. Allahumma amin. Godhong suruh godhong tomat. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi diparingi sehat. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa kita bisa taat kepada Allah, bisa berbuat baik ini karena pertolongan Allah. Seperti kita bisa umroh atau kita bisa sholat jamaah di masjid, kita bisa menolong orang lain. Ini semua karena pertolongan Allah, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena rumah kita dekat dengan masjid, bukan. Ini semua karena pertolongan Allah. Bahkan kita bisa meninggalkan maksiat, tidak bertengkar, tidak menfitnah, tidak mencuri. Kita bisa meninggalkan maksiat. Ini juga karena pertolongan Allah. Jadi bukan karena kekuatan kita, tapi pertolongan Allah, kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW itu dawuh, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh ini utusan Allah. Kalau berdoa dikabulkan. Kalau mereka minta ampun diampuni. Nah, nanti di sana ini karena doa sana makbul ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di sana nanti ke Madinah dulu nggih, Mbak Ayu. Rutenya ke Madinah dulu, kurang lebih 3 hari baru nanti ke Mekah ngoten nggih. Nah, di Madinah ini baginda Rasul dawuh, barang siapa menziarahi aku ketika sudah wafatku, nah ini Rasulullah dawuh ngoten. Barang siapa menziarahi aku ketika aku telah wafat, seakan-akan sama menziarahi aku ketika aku masih hidup. Ngoten. Jadi kan Nabi pirsa. Nah, jadi kalau ke sana nggih penuh kerinduan, kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Di sana juga tempat apa istilahnya mustajab untuk berdoa. Di Raudhah antara mimbar dengan makam Rasulullah juga tempat yang mustajab untuk berdoa. Poin doa itu sebenarnya 3 yang utama ya. Setelah itu bebas. Ini para guru-guru saya itu memberitahu yang pertama adalah doa minta dikekalkan iman. Ini yang poin pertama. Karena sekarangnya banyak orang pindah agama, artinya imannya dicabut oleh Allah. Nah, gini. Seperti nikmat-nikmat yang lain.
kadang punya duit, kadang tidak. Nah, ini nikmat imannya seperti itu. Dikasih nikmat iman, ya punya iman. Begitu nikmatnya dicabut, ya tidak punya iman lagi. Seperti nikmat kesehatan, kalau dikasih nikmat sehat, ya jadi sehat. Nikmat sehatnya dicabut, ya tidak sehat lagi. Nah, kita di sana doa yang pertama adalah minta dikekalkan imannya, dikokohkan imannya sampai akhir hayatnya. Yang kedua yaitu minta dijadikan asbab hidayah, yaitu dijadikan asbab hidayah dimanapun berada, sehingga setiap ketemu orang itu jadi baik. Misalnya orang non muslim ketemu baik jadi masuk Islam, misalnya begitu. Jadi dijadikan asbab hidayah. Orang ini berbuat jahat jadi berbuat baik. Orang misalnya malas beribadah jadi rajin beribadah. Nah, ini jadi asbab hidayah dimanapun berada, sehingga dimana-mana menjadi asbab kebaikan. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah doa minta dikekalkan iman. Yang kedua doa minta dijadikan asbab hidayah dimanapun berada. Mantap baik. Yang ketiga itu adalah doa minta hidayah. Ya Allah, beri hidayah untuk semua orang. Nah, sehingga ibaratnya ada orang di Amerika sana masuk Islam, dapat bagian pahalanya. Di mana saja orang berbuat baik, misalnya dulunya kok kurang rajin sholatnya jadi rajin, dulunya berbuat jahat jadi tobat, nah ini dapat bagian pahalanya karena ikut mendoakan hidayah. Nah ini poinnya 3 itu. Ya setelah itu bebas, mau minta rezeki yang lapang, mau minta sawah, mau minta mobil, mau minta jabatan, apa aja boleh. Karena dunia ini juga milik Allah, akhirat juga milik Allah. Minta dua-duanya kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Godhong suruh, godhong lombok. Ngoten nggih. Sedengan rawuh mugi-mugi angsal rezeki nomplok Allahumma amin. Jadi kalau tak munjurin, sana pun kebagian, mendek nyabak-nyabak nggih. Ayo monggo-monggo. Sampun kok mboten mendhet toyone, juane pun. Nah, nanti kalau sudah berpakaian ihram dari mikot ini sudah ada larangan-larangannya. Mungkin Mbak Ayu sudah diterangkan nggih pas manasik. Nggih. Jadi setelah berpakaian ihram ini sudah tidak boleh lagi seperti motong rambut, motong kuku, memakai wangi-wangian, tidak boleh. Termasuk berburu hewan juga tidak boleh. Untuk laki-laki ya tidak boleh memakai pakaian berjahit. Ini memakai tutup kepala, pakai peci juga tidak boleh, pakai topi juga tidak boleh. Nah ini. Kalau untuk wanita juga tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan. Gitu. Tidak boleh melangsungkan pernikahan, akad nikah di sana juga tidak boleh. Bersetubuh tidak boleh. Nah ini larangan-larangannya. Nah kalau dilanggar bagaimana? Ya ada sanksinya atau damnya. Jadi bisa didenda dengan menyembelih kambing atau berfidyah atau puasa. Ya tergantung nanti pelanggarannya yang apa yang dilanggar. Gitu. Nah nanti setelah ikram, ya nanti tawaf memutari Ka'bah. Kan pertama dari rukun Hajar Aswad. Nah, jadi Ka'bah selalu di sebelah kiri. Jadi yang sudah punya bayangan atau yang sudah pernah ke sana sudah hafal atau sering nonton di YouTube atau televisi ya sudah tahu. Jadi Ka'bah di sebelah kiri. Berarti tidak ada doa khusus. Jadi selama tawaf tidak ada doa khusus. Doa apa saja boleh. Biasanya doanya ya yang sudah terkenal. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasanya itu yang sering dilafalkan. 7 kali, harus mantap 7 kali. Kalau ragu-ragu, pilih yang nominal kecil. Misalnya sudah ini tadi 6 apa 7, pilih yang 6, gitu ya. Jadi nanti nambah lagi 1. Harus mantap betul 7. Gitu.
Nah setelah ini karena ini wajib gitu. Nah setelah itu nanti mundur sebentar di makom Ibrahim. Makom Ibrahim adalah batu pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ada bekas telapak kakinya di situ. Nah itu termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa. Sholat 2 rakaat biasanya di situ sambil doa. Nah setelah itu biasanya nanti ke Hijri Ismail, nah, yang setengah lingkaran di bawah talang emas itu, nah, setengah lingkaran. Ada kesempatan sholat di situ, doa di situ. Atau di Multazam, yaitu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu tempat-tempat yang mustajab. Nah, di sana dimanfaatkan betul untuk doa dan zikir, begitu. Mengingat Allah sungguh-sungguh untuk ibadah. Intinya adalah ibadah sungguh-sungguh. Karena ini momen langka, di sana tidak setiap saat. Nggak Mbak Ayu. Semoga ibadah yang singkat di sana ini diterima oleh Allah menjadi asbab kita seluruh alam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin intinya ini adalah untuk meningkatkan iman. Jadi intinya ibadah-ibadah itu termasuk sholat, zakat, haji, puasa, umroh dan lain sebagainya. Poin ini adalah untuk merawat iman, untuk meningkatkan iman. Nah, perlu kita pahami bahwa perkara paling penting, terpenting di dunia dan di akhirat ini adalah perkara iman. Kalau di dunia ini sudah tidak ada orang beriman, maka dunia akan dikiamatkan oleh Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Kalau di bumi ini sudah tidak disebut lagi Allah Allah, maka akan dikiamatkan. Maka kalau kita renungi, orang paling berjasa ini adalah orang beriman. Bukan perlu listrik, bukan perlu telepon, bukan perlu pesawat, tapi orang beriman. Kenapa? Walaupun banyak teknologi ramah lingkungan, ijo royo-royo, gemah ripah lojinawi, tapi kalau tidak ada orang beriman akan dikiamatkan. Ukut dunyane Pak, yang penting yang beriman. Dan Allah menciptakan alam kubur ini juga untuk perkara iman. Orang beriman mendapatkan nikmat kubur, orang tidak beriman mendapatkan siksa kubur. Allah menciptakan surga dan neraka ini juga untuk perkara iman. Orang beriman ditempatkan di surga, orang tidak beriman ditempatkan ke neraka. Dan sesungguhnya orang beriman ini hidup di dunia nunggu panggilan ke surga, dan orang tidak beriman hidup di dunia ini nunggu panggilan ke neraka. Jadi sungguh beruntung kita ini ditakdirkan menjadi orang beriman. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW dawuh bahwa orang yang umroh mabrur atau haji mabrur ini pahalanya surga. Tapi surga tidak hanya orang yang berhaji dan umroh, siapa saja orang beriman ini berhak mendapatkan surga. Ini yang perlu kita pahami. Orang merawat bapak ibunya, berbakti dengan bapak ibunya juga berhak mendapatkan surga. Orang dermawan, suka menolong tetangga kanan kirinya juga berhak mendapatkan surga. Orang rajin jamaah di masjid juga berhak mendapatkan surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya perkara iman ini Allah mengutus 124.000 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir yang mulia baginda Rasulullah SAW. Ini semua adalah untuk perkara iman. Yang wajib kita kenal, Nabi dan Rasul ada 25. Semua Nabi memiliki mukjizat yang berbeda-beda, tetapi maksud dan tujuannya sama. Semua Nabi tujuan adalah untuk mengajak umat manusia beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Ini tujuan Nabi dan Rasul.
Walaupun ada nabi yang pandai membuat baju besi. Sinten Mas? Nabi yang membuat baju besi, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Bukan berarti umatnya harus pandai membuat baju besi. Ada nabi yang pandai membuat kapal seperti Nabi Nuh alaihissalam. Bukan berarti umatnya pandai membuat kapal. Ada nabi yang pandai berdagang seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti umatnya harus berprofesi pedagang. Bukan. Tapi semua nabi dan rasul mengajak umat manusia beriman kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah menjadi ketetapan Allah siapa saja orangnya, baik orang desa, orang kota, berpendidikan atau tidak, manakala dia ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang sukses dunia dan akhirat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi sukses dunia akhirat manakala orang ini bisa beriman, bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti para sahabat, misalnya Sayyidina Bilal radhiyallahu, walaupun seorang budak tapi beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya ini contoh orang sukses dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya ini adalah contoh orang-orang celaka. Walaupun raja-raja ataupun rakyat jelata, misalnya Fir'aun laknatullah alaihi. Maka Fir'aun ini contoh orang gagal, bukan contoh orang sukses. Namrud, Korun, ini adalah contoh orang gagal. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah dan menentang Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak tunjukin, nggih. Monggo mau dicepatke apa mboten duduk to niki? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau tak cerita kisah sahabat nggih. Ini kisah pun Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Sayyidina Anas bin Malik jadi kumpul-kumpul bersama sahabat dengan Rasulullah SAW. Seperti ini, nah, kurang lebihnya. Banyak ada sahabat. Tahu-tahu baginda Rasulullah SAW ini dawuh, saat ini akan muncul di depan kalian salah seorang penghuni surga. Nah, maka sahabat ini tolak. Tahu-tahu sahabat lewat, sahabat Ansor orang asli Madinah. Ini tidak terkenal sahabat ini, si Fulan itu, disebutkan namanya. Dia lewat itu di masjidnya Rasulullah sambil bawa sandal di cangkir tangan kiri, wajahnya basah menandakan habis wudhu. Lewat. Hari kedua, Sayyidina Anas bin Malik dia cerita boleh. Ketika saya kumpul-kumpul lagi bersama Rasulullah dawuh, saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Nah, ini yang lewat nggih sami. Kados tiap ini persis dapat Ansor si Fulan itu persis. Kondisinya nggih sami. Bawa sandal tangan kiri. Lewat. Hari ketiga, Sayyidina Anas bin Malik nggih dawuh cerita melih. Ketika hari ketiga saya kumpul-kumpul bersama Rasulullah dan sahabat yang lain, tiba-tiba Rasulullah dawuh melih, saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Lah ngoten niku yang lewat nggih sami seperti hari pertama dan kedua. Lewat kondisinya nggih sama, bawa sandal di tangan kiri lewat, wajahnya basah bekas air wudhu. Lewat. Nah, begitu sudah selesai, baginda Rasulullah SAW tidak pergi. Abdullah bin Amr, sahabat yang ikut di situ, dia langsung menemui sahabat Ansor tadi, si Fulan tadi. Dia menemui, singkat cerita, ingin menginap di rumahnya 3 hari 3 malam. Singkat cerita diizinkan. Abdullah bin Amr ini penasaran, amalannya apa ini sahabat ini?
kok 3 kali berturut-turut disabdakan Rasulullah sebagai ahli surga. Abdullah bin Amr kan sahabat yang zuhud. Kebiasaannya Abdullah bin Amr ini satu hari menghatamkan satu Al-Quran 30 juz. Ini kebiasaan Abdullah bin Amr. Kalau malam tahajudnya panjang-panjang. Kalau siang puasa sunnah. Nah, ini kebiasaan Abdullah bin Amr. Maka begitu disebutkan ada sahabat ahli surga, dia ingin meniru amalannya. Bayangannya amalannya tentunya lebih hebat daripada dirinya. Setelah dia meneliti 3 malam, ternyata sahabat Ansor ini kalau bangun malam tidak pernah sholat tahajud. Jadi bangun malam ya bangun lilir zikir saja, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, tidur lagi. Nanti bangun subuh, gitu aja. Kan kalau lilir zikir tok, tidak sholat tahajud. Siangnya juga tidak puasa sunnah. Siangnya kerja biasa. Kalau sholat waktu di masjid jamaah. Ini sudah masyarakat umum Madinah saat itu kalau sholat jamaah 5 waktu di masjid untuk laki-laki. Jadi setelah 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr ini tidak menemukan amalan yang istimewa dari sahabat Ansor ini. Maka dia penasaran karena 3 hari 3 malam menginap di situ, dia terus terang kepada tuan rumah. Wahai si fulan, sesungguhnya saya menginap di rumahmu ingin melihat amalanmu. Karena saya mendengar langsung baginda Rasulullah SAW dawuh, saat ini akan muncul di hadapan kalian ahli surga. Itu sampai 3 kali. Dan yang lewat jenengan terus. Tapi saya lihat amalannya kok saya bingung yang mana yang istimewa. Maka tuan rumah tadi menjawab, wahai Abdullah bin Amr, amalanku selama ini sama seperti yang kamu lihat, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Tetapi ada 2 hal yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, saya tidak pernah dendam kepada siapa saja yang mencelakai saya, atau yang memuisi saya, atau yang mencurangi saya, atau yang mendolimi saya. Saya maafkan semuanya. Nah, ini. Jadi tidak pernah dendam kepada orang mendoliminya. Nah, misalnya ini. Misalnya kita beli buah 2 kilo. Ternyata kita timbang sampai rumah kok 1,5 kilo misalnya. Nah, kita didolimi, kurang 0,5 kilo. Tidak usah marah-marah ngamuk sama pedagangnya. Ya. Nah, orang didolimi doanya makbul. Nah. Jadi kalau kita pada kondisi didolimi, dikhianati, dicurangi, ditipu, kondisi kita terjepit, tidak salah kok dituduh salah ya, difitnah. Nah, ini saatnya doa-doa kita makbul. Tidak usah ngurusi yang membuat dolim itu, karena hajat-hajat kita banyak, ya kita doa untuk hajat-hajat kita. Begitu kan? Karena orang itu berbuat dolim itu membuat doa kita menjadi makbul. Orang itu kita maafkan saja. Misalnya begitu kan? Nah, kita langsung doa. Misalnya, ya Allah berilah saya hidup yang enak dunia akhirat, sugih dunia akhirat sak keturunanku, kan malah kepenak dong. Nah, jadi langsung doa yang baik-baik untuk hajat kita. Ini poin pertama. Jadi sahabat Ansor tadi, yang pertama dia tidak punya dendam kepada siapa saja. Yang kedua, dia tidak pernah iri kepada siapa saja yang diberi nikmat oleh Allah. Ibaratnya Gusti Allah ingkang bagi menungso namung nampani. Ngoten nggih. Jadi Gusti Allah sing bagi-bagi, menungso sing nampani. Jadi ada yang dibagi pesawat, ada yang dapat bagian mobil, ada yang dapat bagian motor, ada yang dapat bagian sepeda, ada yang dapat bagian kursi presiden, ada yang dapat bagian kursi DPR. Alhamdulillah mawon sedaya pun jatahe piyambak.
pun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari cukup sekian, becik ke titik Allah ketara. Senajan sekedhik mugi-mugi Gusti Allah ridho. Amin Allahumma amin. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.